Oke, assalamualaikum. Kita lanjut ke bagian 2 ya. Jadi, singkat cerita, Ara diterima, Ara masuk ke sekolah tersebut dan ternyata di luar expect Uminya. Karena belum pernah test drive, bukan test drive. Belum pernah ngetes nih Ara kalau misalnya di luar rumah itu seperti apa, karena memang kita jarang keluar rumah. Ternyata anak ini susah ditinggal, sulit beradaptasi. Jadi saya agak agak bingung sedikit ya. 3 hari pertama itu kan semacam matsama ya, masa pengenalan. Kalau di situ ma'arab ya, masa pengenalan RA Al Barokah ya. Itu dikumpulkan anak-anaknya bareng-bareng, main bersama segala macam gitu kan. Dan di situ saya menunggui dia full. Alhamdulillah terlewati karena ada bagian-bagian happy di belakangnya, yaitu pulangnya selalu dapat hadiah, entah itu dapat balon misalnya atau dapat apa. Nah itu ternyata memberikan dia semangat untuk datang besoknya lagi. Ma'arab terlewati, alhamdulillah. Akhirnya masuk kelas. Nah di dalam kelas belum bisa ditinggal juga, masih harus ada uminya. Oke, hari pertama saya masuk, hari kedua masih masuk, hari ketiga saya coba tega-tegain untuk tidak masuk. Saya di luar, kemudian saya melihat dia begitu tegangnya ya berada di situ. Mungkin dia juga belum kenalkan, maksudnya belum apa ya, belum kenal, belum klik gitu sama gurunya gitu kan. Jadi kan rasanya mungkin tegang atau gimana gitu, apa yang dirasain saya nggak tahu gitu kan. Terus alhamdulillahnya guru kelasnya Ara ini guru senior, mungkin paham ya kalau menghadapi anak yang kayak gini tuh gimana. Jadi ketika dia kelihatan tegang, justru nggak ditegur, nggak ditanya atau nggak dideketin karena dia tegang. Kalau dideketin, ditanya, justru nangisnya pecah gitu ya. Jadi nggak dideketin, paling cuma ditanya dikit sambil dilirik, seperti itu saya perhatikan. Pokoknya perlakuannya itu cocok lah buat Ara gitu ya. Walaupun akhirnya nangis juga karena ada salah satu guru yang negur Ara gitu, nangis, tapi saya tetap nggak masuk, saya tetap di luar. Walaupun saya ikutan nangis, mellow sekali ya, karena saya juga ikutan tegang, saya nangis. Terus ada mungkin seminggu ya saya masih nungguin di luar kelas. Akhirnya ada peraturan untuk tidak boleh ditungguin lagi. Saya minta sama salah satu guru untuk nanti kalau saya nurunin dari motor, tolong anaknya ditarik aja, maksudnya digendong masukin ke kelas, saya pulang. Jadi saya pasrahin gitu ke situ. Alhamdulillah hari itu terlewati, dan ya alhamdulillah. Singkat cerita aja ya, karena sebenarnya gejolak saat di dalam di masa RA itu lumayan banyak gitu kan, gejolaknya. Gejolak dia nggak gini gitu. Jadi di RA-nya itu kan ada tahfiz. Nah ujian tahfiznya ini sama kepala sekolahnya laki-laki. Nah di situ juga ada dramanya karena dia nggak mau, dia takut sama guru laki-laki, kan belum pernah keluar kali ya. Jadi sama laki-laki lain selain abinya, selain orang yang dia kenal, dia tuh ya takut aja gitu, tegang gitu kan. Tapi alhamdulillah sekolahnya ini benar-benar memahami kondisi psikis anak. Jadi kepala sekolahnya mengizinkan kita untuk pakai Zoom gitu ya. Jadi saya mangku Ara di kantor, kepala sekolahnya ada di tempat lain gitu. Itu tes ini ya, tes tahfiz. Tes baca juga sama. Jadi misalnya bacanya itu ada 4 jilid buku ya. Nah kalau misalnya udah mau naik jilid, yang ngetes itu harus kepala sekolah juga. Jadi akhirnya dibarengin kalau nggak salah ya, dibarengin.
Jadi dia tes surat An-Naba, kemudian dia tes jilid 1 buku bacanya. Alhamdulillah terlewati dan lulus, gitulah. Riak-riaknya seperti itu. Tapi besok-besoknya alhamdulillah dia sudah bisa tes sama kepala sekolahnya tanpa ditemani uminya gitu. Itu padahal sebelumnya sempet dia udah mau jalan, bahkan mau ditemenin sama temennya, tapi nangis dia, jadi batal seperti itu. Nah, yang bikin saya senang sama sekolah ini adalah saya ngerasa sih keamanannya aman ya, aman, anak nyaman, guru-gurunya sangat baik menjaga ucapan ke anak-anak. Jadi kita sendiri aja kan kadang nggak bisa ngejaga ucapan kita ke anak kita ya, tapi kalau mereka mungkin sudah di briefing atau bagaimana, tapi ucapan ke anak-anak itu yang baik-baik gitu. Misal walaupun dia tanda kutip nakal, usil atau apa, tidak ada kata-kata yang negatif ke mereka, yang ada hanya ayo solih, ayo solihah gitu. Alhamdulillah tuh saya seneng. Terus pulang sekolah kalau misalnya belum dijemput juga aman, anak kita bener-bener gak akan dikeluarin dari lingkungan sekolah itu juga nilai plus ya. Nah, kenapa akhirnya masuk ke SD-nya lagi? Yaitu karena Ara sudah nyaman dengan guru-gurunya, yang ini kebetulan saat itu kepala sekolahnya sama. Jadi kepala sekolah RA-nya dan kepala sekolah SD-nya itu orangnya orang yang sama. Jadi saya pikir kebijakannya akan sama, sikap gurunya juga akan sama. Dan alhamdulillah itu betul. Dan akhirnya Ara terjebak masuk ke dalam sekolah tahfiz yang tidak pernah saya rencanakan gitu ya. Mungkin itu terencana di pikiran bawah sadar, di alam bawah sadar saya ya, karena dari saat Ara umur 2 tahun saya sudah nyobain dia buat ngafalin An-Naba, ngafalin surat-surat gitu. Karena memang pengucapan suaranya Ara ini memang agak beda ya, nggak selancar orang gitu ngomongnya dia tuh. Jadi untuk membuat dia fasih pada saat menghafal itu memang nggak terlalu mudah gitu. Ditambah sayanya juga untuk makhorijul hurufnya tuh masih banyak kesalahan mungkin ya. Jadi saya nggak ada expect mau masukin dia sekolah tahfiz gitu kan. Tapi ya mungkin karena ada di dalam pikiran bawah sadar saya, mungkin jadinya Allah arahkan ke situ, atau mungkin dari doa siapa entah, akhirnya Ara terarahkan ke situ dan alhamdulillah Ara masuk sekolah tahfiz. Ini saya mau ngomongin mindset tentang memasukkan anak ke sekolah tahfiz di masa kecil. Kan ada yang punya pikiran, ngapain sih masukin anak ke sekolah tahfiz, kan masih kecil, kasihan banyak hafalan, seperti itu ya. Saya ceritain di bagian yang ketiga. Oke.